Perkenalkan, nama saya Rivaldi Sinaga dari kelas 7 TIC. Saya di sini akan membahas tentang penjelasan LAN dan wireless LAN, serta kenapa masih ada kendala pada perkembangan LAN dan wireless LAN di Indonesia. LAN atau sering disebut juga Local Area Network. Saya akan menjelaskan tentang pengertian LAN, karakteristik LAN, fungsi jaringan LAN, komponen dasar jaringan LAN, serta kelebihan dan kekurangan LAN. Sini saya buat contohnya. Pengertian tentang LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN, biasanya kabel UTP, hub, switch, maupun router. Karakteristik LAN. LAN memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan jaringan WAN. Adapun beberapa karakteristik LAN adalah sebagai berikut. LAN berada dalam ruangan lingkup geografi yang lebih sempit atau daerah area kantor, kampus, sekolah, dan rumah. LAN memiliki kecepatan perpindahan data yang lebih tinggi, serta LAN dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya jalur telekomunikasi. Dengan kata lain, LAN tidak membutuhkan akses internet. Fungsi jaringan LAN. Pada dasarnya, fungsi utama jaringan LAN adalah untuk menghubungkan beberapa komputer di dalam jaringan sehingga proses kerja menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, untuk menghubungkan beberapa komputer dalam suatu wilayah kecil dan untuk memungkinkan dilakukannya komunikasi antar komputer dan perangkat dalam jaringan. Setelah kita akan membahas tentang komponen dasar jaringan LAN. LAN terdiri dari beberapa komponen dasar yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghubungkan beberapa komputer. Adapun beberapa komponen dasar LAN adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada workstation, yang kedua itu ada server, ketiga link, keempat network interface card atau NIC, dan yang kelima itu network software. Kelebihan dan kekurangan LAN. Kelebihannya itu kita ambil salah satu contohnya. Kelebihan dan kekurangannya itu seperti dari kelebihannya, data terpusat, data yang ada pada setiap komputer di dalam jaringan LAN dapat disimpan di satu tempat, yaitu di server. Dengan adanya server, maka di setiap pengguna dapat mengakses file yang ada di masing-masing komputer. Itu kekurangannya, masalah pada server pusat. Jika terjadi masalah pada server pusat, maka akan berakibat buruk pada seluruh jaringan LAN. Misalnya, jika server pusat terinfeksi virus, maka seluruh komputer di dalam jaringan akan terinfeksi. Setelah itu kita akan membahas WLAN atau Wireless Local Area Network. Di sini kita akan membahas tentang pengertiannya, komponen, fungsi, jenis, kelebihan dan kekurangan WLAN. Sini saya buat contohnya WLAN atau Wireless LAN. Pengertian WLAN. Wireless LAN adalah jaringan yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi secara nirkabel. Berbeda dengan LAN yang menggunakan kabel secara tradisional, di mana biasanya perangkat berkomunikasi melalui kabel Ethernet, sementara perangkat pada wireless LAN mengakses jaringan dengan WiFi. Fungsi WLAN. Fungsi dari wireless LAN adalah untuk digunakan mengakses jaringan berdasarkan jangkauan wilayah LAN atau yang dikenal dengan area lokal dengan menggunakan jaringan tanpa kabel atau nirkabel dengan frekuensi radio. Komponen WLAN. Berikut ini beberapa komponen yang diperlukan untuk instalasi jaringan WLAN atau wireless LAN. Yaitu pertama itu perangkat smartphone atau PC, yang kedua adalah access point, yang ketiga adalah WLAN interface, dan keempat itu adalah antena. Jenis WLAN. Jenis WLAN adalah sebagai berikut. Wireless LAN rumah pribadi atau bisnis kecil
Dan yang kedua itu wireless LAN kelas perusahaan. Bisa kita baca bersama-sama ya. Setelah itu kita ini membahas kelebihan dan kekurangan WLAN atau wireless LAN. Kelebihannya kita ambil salah satu contoh kelebihan dan kekurangannya. Seperti kelebihannya, kemudahan dan kecepatan instalasi WLAN sangat mudah dan cepat karena bisa dilakukan tanpa harus menarik dan memasang kabel melalui dinding ataupun atap. Kekurangannya, adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Itu yang kita akan bahas selanjutnya itu kenapa masih ada kendala pada perkembangan LAN di Indonesia. Yang pertama itu kecepatan jaringan dapat melambat ketika terlalu banyak komputer atau perangkat yang terhubung. Yang kedua itu sistem keamanan yang rawan retas. Ketiga, user interface yang digunakan dalam berbagai file tergolong lawas atau tidak diperbarui. Keempat itu tidak cocok diterapkan pada jaringan dengan skala luas. Kenapa masih ada kendala pada perkembangan WLAN di Indonesia? Yang pertama itu transferan data masing-masing komputer akan kurang dan lambat ketika jumlah komputer yang menggunakan jaringan meningkat. Yang kedua itu biaya pengembangannya sangat mahal jika ingin memperluas jangkauan seperti MAN. Yang ketiga, keamanan data kurang terjamin. Yang keempat, ketika jumlah komputer yang menggunakan jaringan meningkat, maka transfer data ke komputer masing-masing akan berkurang. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.